Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Hari ini kita mau bicara tentang teladan daripada jemaat Tesalonika. Bagaimana mereka bisa menjadi sebuah jemaat yang menjadi teladan bagi banyak orang. Kita mau mulai dari bagian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi teladan bagi orang-orang percaya di wilayah Makedonia dan wilayah Akhaya. Wilayah Makedonia dan wilayah Akhaya ini adalah dua provinsi yang besar. Dengan kata lain bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi teladan bagi orang-orang percaya dengan jumlah yang banyak dan dengan cakupan wilayah yang begitu luas. Nah, ini menjadi satu renungan bagi kita bahwa teladan daripada jemaat Tesalonika ini bukan teladan yang biasa-biasa saja. Kalau teladannya adalah teladan yang biasa-biasa saja, tentu teladan mereka ini tidak dapat mempengaruhi dan diikuti oleh begitu banyak orang dengan cakupan wilayah yang begitu luas. Jadi kita hari ini mau merenungkan bagaimana jemaat ini bisa menjadi satu teladan yang begitu banyak diikuti oleh orang banyak dan wilayah yang cakupannya begitu luas. Hari ini kita mau belajar dari teladan mereka, bagaimana mereka bisa seperti itu. Apakah jemaat ini adalah satu jemaat yang sudah lama menjadi orang Kristen? Dan jemaat ini sudah dididik oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, mendidik mereka sehingga mereka mempunyai iman, mempunyai kerohanian yang baik, pengetahuan firman Tuhan yang baik, sehingga mereka bisa menjadi teladan begitu rupa. Tapi kita perhatikan rupanya tidak seperti itu. Mereka tidak seperti jemaat di kota Efesus. Jemaat Efesus yang ada ditulis di dalam Wahyu pasal 2. Kalau Wahyu pasal 2 menceritakan tentang jemaat di Efesus, secara luar kita melihat begitu luar biasanya jemaat ini. Jemaat ini bertekun di dalam pelayanan mereka. Mereka begitu sibuk di dalam pelayanan, melayani orang banyak, melayani umat Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan juga mengatakan jemaat Efesus adalah sabar di dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan. Mereka bisa bersabar. Dan lebih jauh lagi kita melihat mereka mempunyai pengetahuan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga tak kala ada pengajaran sesat yang ingin masuk ke wilayah mereka,
Mereka segera bisa mengetahui bahwa ini adalah pengajaran sesat. Ini tidak heran karena mereka telah dididik sedemikian rupa. Bahkan mereka sudah menjadi orang Kristen cukup lama. Mereka adalah generasi yang kedua. Mereka sudah dididik oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, misalnya Paulus, Apolos, Kefas atau Rasul Petrus, dan juga di situ ada Priscilla dan Aquila. Dan juga di kota itu ada STT Tiranus, satu tempat untuk mendidik hamba-hamba Tuhan sedemikian rupa. Dan di situ tentu para pendidik juga adalah orang-orang yang menguasai firman Tuhan. Inilah membuat jemaat di Efesus ini secara sepintas kita melihat begitu luar biasa. Tapi kita perhatikan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 itu, rupanya Tuhan gak menyatakan bahwa jemaat ini menjadi teladan. Malah kalau kita melihat bahwa jemaat ini adalah satu jemaat yang ditegur dengan keras oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku mencela engkau. Kata mencela di sini lebih tepat adalah aku melawan engkau. Kenapa Tuhan mengatakan aku melawan engkau? Seperti Tuhan berhadapan dengan musuh. Karena Tuhan katakan, engkau telah kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Itulah yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula itu. Kasih mereka kepada Tuhan itu telah hilang. Nah kalau begitu mereka begitu giat melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, dan mereka sabar dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan. Mereka lakukan untuk siapa? Mereka begitu menguasai firman Tuhan. Disinilah Tuhan mencela mereka, menentang mereka karena kasih itu tidak ada. Nah kalau gitu mereka kasih kepada Allah itu tidak ada. Jadi mereka lakukan ini untuk siapa? Maka kita akan melihat di dalamnya bahwa mereka sedang melakukan untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukannya ini untuk mendapatkan kehormatan dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain bahwa mereka itu adalah orang saleh, punya kerohanian yang baik. Tapi kasih kepada Tuhan itu tidak ada. Maka apa yang mereka lakukan itu semua sia-sia. Pengetahuan mereka terhadap firman Tuhan pun tidak berguna, karena firman Tuhan itu tidak membentuk hidup mereka. Bahkan kita melihat lebih jauh lagi, Tuhan katakan engkau telah jatuh dengan kejatuhan yang begitu dalam. Artinya mereka sudah berdosa dengan dosa yang begitu dalam. Tuhan katakan bertobat. Jikalau engkau tidak bertobat, maka aku akan ambil kaki dianmu. Kaki dian itu apa? Ini bicara tentang lampu zaman kuno. Artinya penerang dalam kehidupan mereka itu diambil. Nah kalau penerang kehidupan mereka itu diambil, maka mereka akan menjadi gelap, buta. Maka mereka akan semakin tersesat. Maka mereka akan semakin menyimpang, baik kejahatan maupun dalam dosa. Maka akan datang hukuman Allah, akan datang murka Allah dalam hidup mereka jikalau mereka tidak bertobat. Jadi kita melihat jemaat Efesus tidak menjadi teladan, walaupun mereka lakukan banyak, tetapi hati mereka tidak ada hati yang mengasihi Tuhan. Tapi jemaat Tesalonika berbeda. Kalau kita perhatikan jemaat Tesalonika ini, mereka bukan jemaat yang sudah lama menjadi orang Kristen. Kalau kita perhatikan, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 19. Mereka adalah satu jemaat yang baru dididik oleh Tuhan. Itu dimulai bagaimana Tuhan melihat penglihatan bahwa ada orang-orang Makedonia sedang memanggil-manggil untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Dan Rasul Paulus mempunyai keyakinan iman bahwa Tuhan sedang menyuruh dia untuk pergi ke Makedonia, provinsi Makedonia. Maka dia mulai masuk ke kota Filipi. Setelah itu dia masuk ke kota Tesalonika. Setelah sekian lama dia melayani di Filipi, maka dia masuk ke kota Tesalonika. Dan firman Tuhan katakan dia melayani di situ selama 3 hari Sabat. Artinya lebih kurang hanya 3 minggu dia melayani tempat itu. Tapi kemudian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 5 mengatakan ada orang Yahudi yang iri kepada mereka. Kenapa mereka iri? Karena pelayanan Rasul Paulus begitu diberkati.
Firman Tuhan katakan di dalam ayat keempat bahwa ada beberapa orang Yahudi menjadi percaya, ditambah lagi sejumlah besar orang Yunani, dan juga tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka di kota itu yang kemudian percaya. Inilah yang membuat orang Yahudi itu menjadi iri. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi mereka melakukan satu rencana jahat yang mereka akhirnya lakukan. Mereka mengkerahkan penjahat-penjahat. Mereka kerahkan petualangan pasar. Petualang pasar, yaitu preman-preman pasar. Untuk apa? Membuat huru-hara, membuat keributan di kota itu. Dengan itu mereka mau jadikan alasan untuk bagaimana Rasul Paulus dan Silas itu dipenjarakan. Nah, dengan alasan itu kemudian mereka menuju ke rumah Yason. Tapi mereka tidak temukan bahwa di situ ada Rasul Paulus dan Silas. Biasanya mereka tinggal di situ pada saat itu, kebetulan mereka tidak ada. Dan Yasonlah yang ditangkap oleh mereka, dibawa kepada pembesar-pembesar untuk diadili. Dan mereka mulai mengeluarkan tuduhan atau tepat fitnah. Mereka mengatakan pengacau-pengacau dunia sudah datang ke tempat ini. Mereka sebut Rasul Paulus dan Silas sebagai pengacau. Pengacau dunia, mereka katakan. Satu fitnah yang keji. Mereka mengatakan ini yang terjadi, kehuru-hara keributan ini gara-gara mereka. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa mereka adalah penentang-penentang kaisar, karena mereka mengajarkan satu raja yang bernama Yesus. Mereka mulai membuat satu tuduhan dan fitnah supaya Rasul Paulus dan Silas ditangkap, dipenjarakan. Dan Yason pada saat itu membela diri. Tapi sebenarnya pembesar-pembesar itu, apa yang dilakukan Rasul Paulus bagi mereka itu tidak terlalu masalah. Mereka hanya gelisah adalah jangan-jangan sampai terjadi keributan saja. Kenapa mereka tidak gelisah? Karena bagi mereka itu, mereka juga sudah banyak ilah-ilah yang lain. Kalau tambah satu misalnya, bagi mereka gak masalah. Karena mereka yang paling penting, kalau non-Yahudi itu mereka diwajibkan untuk menyembah kaisar. Tapi ke orang Yahudi sendiri mereka berikan istimewa, tidak wajib mereka menyembah kaisar. Nah, setelah itu selebihnya mereka boleh menyembah kepada yang lain. Maka kita melihat di kota Tesalonika begitu banyak berhala, begitu banyak dewa yang disembah. Jadi mereka nggak terlalu masalah kalau ada orang yang mengajarkan tambah lagi satu gitu kira-kira. Jadi pembesar itu nggak jadi masalah. Oleh sebab itu setelah mendengarkan penjelasan Yason dan rekan-rekannya, maka mereka dilepaskan dan tuduhan kepada Rasul Paulus dan Silas pun nggak diterima begitu. Tapi kemudian kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 kita dapatkan, pada malam itu juga, tak tunggu sampai besok, pada malam itu juga saudara-saudara yang ada di Tesalonika menyuruh Rasul Paulus dan Silas meninggalkan kota itu. Kenapa? Sekarang mereka bukan berhadapan dengan pemerintah, bukan berhadapan dengan pembesar, tapi mereka sedang berhadapan dengan penjahat besar. Penjahat di atas penjahat. Kenapa? Karena orang inilah yang memakai para penjahat dan preman-preman pasar untuk membuat keributan. Jadi mereka bisa buat apa saja untuk menyusahkan Rasul Paulus dan Silas. Bahkan mungkin saja bisa mereka lakukan pembunuhan, menyuruh orang lain melakukannya. Maka mereka segera menyuruh Rasul Paulus dan Silas meninggalkan tempat itu. Dan Rasul Paulus, walaupun dia sedih meninggalkan kota itu karena dia baru mengajar mereka tidak lama, dia harus meninggalkan kota itu. Karena kalau dia tetap di situ, dia merasa ini akan menyusahkan saudara-saudara yang ada di situ. Nah, kita lihat hanya 3 minggu dia mendiri jemaat Tesalonika. Waktu dia meninggalkan tempat itu ada kesedihan dan kekhawatiran. Bagaimana mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah penyembahan berhala yang begitu rupa, begitu banyak. Apakah mereka dapat bertahan? Jemaat yang baru seumur jagung itu dapatkah bertahan? Tapi kemudian dia mengirim anak didiknya dan beberapa rekan, yaitu Timotius dan beberapa rekan untuk melayani mereka. Dan setelah melewati berapa masa, diperkirakan 2 tahun, kita melihat bagaimana dia, Rasul Paulus dan Silas, melayani di Berea dan kemudian di Korintus. Di Korintus inilah dia mengirim surat karena dia mendengar kabar tentang jemaat Tesalonika dari
Timotius. Dan dia melihat dan mendengar bagaimana jemaat ini bertumbuh di dalam iman dan Quran mereka. Dan mereka telah menjadi teladan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Menjadi teladan bagi banyak orang percaya yang membuat pelayanan Tuhan semakin berkembang. Dan mereka melakukan apa? Rasul Paulus bersyukur untuk semua itu, bahkan senantiasa bersyukur. Apa yang membuat dia bersyukur adalah pekerjaan iman daripada jemaat Tesalonika, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah usaha kasih mereka. Dan yang ketiga adalah persekutuan mereka, ketekunan mereka di dalam pengharapan. Inilah yang membuat mereka menjadi teladan. Ada hal-hal yang indah yang mereka lakukan. Kita melihat apa yang menjadi mereka begitu rupa menjadi teladan. Yang pertama tadi adalah firman Tuhan katakan bagaimana pekerjaan iman mereka telah menjadi teladan. Memang kita tidak dapat melihat secara detail firman Tuhan menyatakan apa yang mereka kerjakan. Tapi yang pertama kita mau merenungkan di sini. Kalau firman Tuhan katakan pekerjaan iman, di sini firman Tuhan tidak menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman tambah perbuatan. Bukan, sekali lagi bukan tentang itu. Tetapi firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa orang yang mempunyai iman sejati itu tidak iman kosong, tidak iman yang mati. Bahwa di dalam iman yang sejati itu pasti akan lahir dalam hidupnya perbuatan-perbuatan yang dilahirkan oleh iman. Ini yang dimaksud dengan pekerjaan iman. Apa pekerjaan iman mereka? Seperti saya katakan, tidak banyak hal detail yang dibicarakan, tapi hari ini kita mau melihat dua hal saja. Yang pertama, firman Tuhan menyatakan bahwa mereka imannya tetap kokoh walaupun di dalam penindasan, bahkan penindasan yang begitu berat firman Tuhan katakan. Dan ini gak gampang. Ini jemaat yang seumur jagung. Prosesnya sampai dikirimi surat oleh Paulus hanya 2 tahun. Tapi kita melihat mereka mempunyai keyakinan iman yang begitu kokoh. Dan ini tidak mudah. Inilah teladan yang begitu indah. Dan yang kedua adalah firman Tuhan katakan bahwa mereka telah menjadi satu kesaksian iman mereka tersiar kemana-mana. Dan bukan hanya wilayah Makedonia dan Akaya saja, tapi di seluruh tempat. Artinya ada kesaksian yang keluar sehingga menjangkau berbagai macam tempat yang begitu luas. Jauh lebih luas daripada wilayah Makedonia dan Akaya saja. Dan firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan menjadi satu hal yang menggema. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan itu menjangkau banyak orang karena dia gaungnya begitu luas, menjangkau begitu banyak orang. Jadi Injil diberitakan kemana-mana, yang memudahkan orang memberitakan Injil, yang menjangkau orang-orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mereka dapat meneguhkan iman orang-orang percaya. Kita melihat jemaat ini begitu luar biasa. Tidak heran firman Tuhan katakan mereka telah menjadi teladan bagi orang yang percaya. Dan yang kedua, kita melihat firman Tuhan katakan mereka mempunyai usaha kasih. Sekali lagi bahwa Roh Kudus berkarya dalam hati kita supaya hati kita dipenuhi dengan kasih. Tapi di segi lain kita ada juga manusia yang punya kehendak bebas. Firman Tuhan menghendaki kita ada satu usaha untuk mengasihi yang disebut usaha kasih. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada usaha kasih di situ. Bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan? Nah, inilah yang ada di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Ada hati yang mengasihi Tuhan, sehingga di dalam masa-masa sulit dan penindasan seperti itu pun mereka tetap memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan melalui kesaksian hidup mereka yang mereka saksikan, sehingga membuat firman Tuhan berkembang. Bahkan di dalam keadaan seperti itu mereka tetap melayani Tuhan. Inilah kita melihat kasih mereka.
dan bagaimana usaha kasih mereka kepada sesama. Firman Tuhan katakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tak kala tidak ada kasih kepada sesama, maka yang ada adalah kasih kepada diri sendiri. Ini yang bahaya. Karena apa? Manusia menjadi egois, karena egosentris kan, menjadi egois. Dan inilah yang mendatangkan masalah, mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, baik bagi hidupnya maupun sesamanya. Firman Tuhan katakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mereka bisa mengasihi jemaat Tuhan? Itu kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-5. Bagaimana kasih mereka. Mereka berbuat kasih, mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka mendukung sedemikian rupa, melampaui batas kemampuan mereka. Kenapa? Karena ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang mengasihi sesama. Dan yang ketiga, mereka ada ketekunan di dalam pengharapan. Ketekunan kita kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Di masa-masa sulit, tak kala kita berpengharapan kepada Tuhan, itu meneguhkan kita. Maka kita perlu butuh pengharapan itu. Dan sekali lagi, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan, karena dijamin oleh Tuhan. Nyawanya sendiri dia berikan kepada kita, apalagi yang lain. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, memberikan kita kemenangan di dalam kesulitan. Bahkan dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ada pengharapan kesal, bahkan pengharapan kita lebih jauh lagi. Tak kala kita meninggalkan dunia ini, kita tahu bahwa dia telah menyediakan tempat bagi kita di surga, di tempat keberadaannya untuk bersama dengan dia selama-lamanya. Bahkan dia berjanji, dia akan datang kembali, dia akan angkat kita. Walaupun kita sudah mati, dia akan memberikan kita tubuh kebangkitan untuk menyongsong dia. Dan kita tidak akan mengalami murka Allah, tapi kita akan melihat dan menikmati kasih Allah, kebahagiaan yang kekal yang telah disiapkan bagi kita. Bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh sedemikian rupa menjadi satu jemaat yang menjadi teladan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka? Yang pertama, kita melihat bagaimana mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Memang kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan kepada kita bagaimana Roh Kudus bekerja. Kekuatan Roh Kuduslah yang menyatakan firman-Nya. Dan kemudian bagaimana mereka bisa menerima firman Tuhan itu karena Roh Kudus yang memberikan mereka hati yang bersukacita di dalamnya. Tapi kita melihat bahwa firman Tuhan juga bicara tentang bagaimana peran kita sebagai manusia yang percaya. Yang pertama, kita melihat bagaimana jemaat ini terbentuk karena ada orang yang bersedia memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka bisa mendengar Injil dan mereka percaya. Dan kalau tidak ada yang memberitakan, siapa yang memberitakan kepada mereka? Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi inilah kita melihat bahwa manusia mau Tuhan pakai menjadi mitranya. Itu yang kita bisa lihat. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana jemaat ini bertumbuh dan bahkan menjadi teladan begitu luar biasa. Mereka bersukacita di dalam mendengar firman Tuhan, menyambut firman Tuhan, yang membuat hati mereka begitu terbuka. Ada kesukaan menerima firman Tuhan, membuat mereka membuka hati mereka terhadap firman Tuhan. Ini satu contoh yang begitu luar biasa, sehingga firman Tuhan yang membentuk hidup mereka. Firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan mereka. Firman Tuhan yang membentuk hidup mereka menjadi teladan yang begitu luar biasa. Dan ini tidak gampang. Seringkali kita suka milih-milih. Kalau tidak suka kita tidak mau. Apalagi kalau itu teguran. Seringkali kita menolaknya, maka kita tidak bisa bertemu dengan baik. Kita mau belajar dari jemaat Tesalonika, bagaimana mereka bersukacita mendengar, menerima firman Tuhan. Dengan demikian mereka membuka hati mereka terhadap firman Tuhan begitu luar biasa. Dan firman Tuhan membentuk hidup mereka. Dan Roh Kudus bekerja begitu rupa, membentuk mereka dan memakai mereka. Dan kemudian mereka juga adalah penurut kami, Rasul Paulus mengatakan, dan penurut Tuhan. Artinya apa di sini? Mereka meneladani Rasul Paulus.
Bukan pribadinya sebagai manusia, tetapi bagaimana mereka menjadi penurut akan teladan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan teladan imannya. Kenapa kita perlu tekankan ini? Jangan kita sampai seperti orang-orang di Korintus. Saya golongan Apolos, saya golongan Paulus, saya golongan Kefas atau Petrus, saya golongan Kristus, untuk menunjukkan dia baru lebih dari yang lain. Terjadi perpecahan di dalam jemaat. Mereka bukan meneladani akan firman Tuhan yang mereka ajarkan. Mereka tidak meneladani akan iman mereka. Tetapi mereka hanya mau tunjukkan bahwa mereka lebih hebat karena mereka adalah murid daripada Apolos, murid daripada Paulus, murid daripada Kefas. Bahkan kalau mereka mengatakan golongan Kristus pun sendiri, mereka bukan dengan tujuan untuk mengikuti teladan Kristus, tapi lebih ingin menunjukkan bahwa kami lebih hebat. Inilah yang membuat terjadi perpecahan. Di sini Rasul Paulus katakan menjadi penurut kami, dengan pengertian bahwa mereka menjadi orang yang menuruti firman Tuhan yang mereka sampaikan, teladan iman mereka. Tentu di situ juga ada hormat, tetapi bukan sebagai orang yang seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Inilah yang kita lihat bagaimana kehidupan mereka diberkati Tuhan sedemikian rupa, menjadi teladan dan memberkati banyak orang. Kita mau belajar teladan dari mereka, dan kita mau meneladani apa yang mereka telah teladani dalam hidup mereka, yang kita bisa lihat contoh-contohnya, sehingga kita boleh semakin memuliakan nama Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat dan hidup diberkati oleh Tuhan.